anak-anakku di rumah. Apa kabar semuanya? Pastinya luar biasa. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kita mau memuji dan mempermuliakan akan nama Tuhan. Semuanya sudah siap memuji Tuhan? Ya, kita mau beribadah, menyenangkan akan hati Tuhan. Untuk itu, sebelum kita bangkit berdiri, kita akan mulaikan ibadah kita dan kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kasih-Mu, kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami bersyukur kalau kami ada sebagaimana ada, itu semua karena kasih kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami rindu beribadah kepadamu Tuhan. Mari Engkau layakkan, suci kuduskan kehidupan anak-anak-Mu, sehingga kami layak untuk beribadah kepadamu. Jika ada kuasa kegelapan iblis setan yang coba mengganggu ibadah kami tolak bengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar pergi darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan ibadah kami mulai dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya. Kami alaskan dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan bersorak bagi nama Tuhan. Kita mau mempermuliakan akan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia.
perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Nama Tuhan baik. Kita masih mau memuji-muji akan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita yang kedua, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat. Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat. Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat. Tuhan melihat. Ingat. Tuhan melihat. Ingat. Tuhan melihat. Di nama Tuhan baik, kita akan memberikan persembahan kita. Untuk itu kita angkat lagu doa untuk persembahan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu berlalu dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Puji nama Tuhan, baik, kita akan berdoa persembahan. Dan yang berdoa persembahan pada saat pagi hari ini yaitu anak Evika. Untuk itu kami persilakan anak Evika untuk doa persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu memberikan persembahan kami. Berkati persembahan ini, berkati orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih buat anak Evika yang sudah doa persembahan. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Selalu manis,
cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita angkat lagu doa untuk firman Tuhan. Baik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami dalam puji-pujian kami. Bahkan kami sudah memberikan persembahan kami. Saatnya kami rindu untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Engkau urapi kami, urapi guru kami. Jika ada kuasa kegelapan iblis setan coba mengganggu pemberitaan firman-Mu, kami tolak tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan iblis setan Engkau keluar pergi. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan minggu ini, Bu Guru mau tanya dulu, siapa yang tahu cerita firman Tuhan minggu lalu? Betul sekali, cerita firman Tuhan minggu lalu tentang Petrus dan jemaat mula-mula. Nah, selanjutnya siapa yang hafal ayat hafalan minggu lalu? Baik, kita baca bersama-sama dalam Kisah Rasul 4 ayat 32 bagian A. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Nah, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan minggu ini. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah.
Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Yaitu Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan minggu ini berjudul Petrus menyembuhkan orang lumpuh, di mana cerita ini menggambarkan seorang yang lumpuh sudah lama. Tetapi ketika dia melihat Petrus, lalu Petrus berkata bahwa ia tidak mempunyai harta atau uang. Tetapi ia berdoa buat orang lumpuh ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga orang lumpuh ini bisa berjalan kembali dan dia sangat senang sekali. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita percaya bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa, yang mampu melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita mempunyai masalah ataupun kita mengalami sakit penyakit, kita berdoa dan kita datang kepada Tuhan Yesus karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus namanya berkuasa dan mampu menyembuhkan. Nah, saatnya kita akan mencatat ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Lukas pasal 18 ayatnya yang pertama berbunyi, mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sekali lagi dalam Lukas 18 ayat pertama, mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, dihafal ayat hafalannya ya, karena minggu depan Bu Guru akan tanya ayat hafalan. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Semuanya berlutut dan lipat tangannya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di mana kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Saatnya kami rindu menyembah-Mu, mari Engkau layakan, suci kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak untuk menyembah-Mu. Sambungkan roh-Mu dengan roh kami, nyalakan kegidian-Mu. Jika ada kuasa kegelapan iblis setan yang coba mengganggu penyembahan kami tolak tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar pergi, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semuanya bangkit berdiri, kita akan naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian buat Tuhan. Sejahtera di dalam Tuhan. Katakan shalom, 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 shalom. Damai sejahtera di dalam Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Sejahtera di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, baik kita naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa sekalian tutup ibadah kita. Kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dalam ibadah kan pada pagi hari ini. Kami percaya berkat ibadah telah menjadi bagian kehidupan kami. Saatnya kami rindu menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Namun sebelumnya, jika ada kuasa kegelapan iblis setan yang coba membendung doa-doa kami naik di hadirat-Mu, saat ini kami sepakat patahkan, tolak kami, tenting kami, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan iblis setan kau keluar pergi. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa menawasi. Kami berdoa Tuhan buat anak sekolah minggu-Mu yang sudah mengikuti ibadah pagi hari ini. Kami percaya berkat ibadah telah menjadi bagian kehidupan anak-anak-Mu. Kami berdoa buat anak sekolah minggu-Mu yang tidak sempat ikut ibadah. Mungkin mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan. Mungkin mereka dalam keadaan malas, Tuhan Engkau jamah, ketuk pintu hatinya, sehingga anak-anak-Mu mempunyai kerinduan untuk mau beribadah kepada-Mu. Kami berdoa buat pendidikan anak-anak-Mu, Engkau hadir, biarlah Engkau senantiasa memberikan hikmat, kepintaran, akal budi yang daripada-Mu. Sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang takut akan Tuhan dan dengar-dengaran kepada orang tua. Kami juga berdoa buat orang tua dari sekolah minggu-Mu. Engkau juga memberkati kehidupan mereka, memberkati akan pekerjaan mereka, usaha mereka. Engkau memberkati. Kami berdoa buat ibu guru yang sudah mengajar, juga Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat pemimpin kami, baik dari pusat, pelosok hingga daerah. Mereka memimpin bangsa negara kami seturut kehendak yang daripada-Mu. Kami berdoa buat kota kami, di mana kami berada. Tuhan lindungi, Tuhan pagari dengan api kemuliaan-Mu, sehingga Tuhan kami bebas memuji muliakan akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tutup ibadah sekolah minggu pada saat pagi hari ini. Kami alaskan dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.